Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillahi amma ba'duh. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada, bersua kembali di dalam channelnya Mbah Salim. Bahwasanya Mbah Salim akan menceritakan sebuah cerita tentang pelet pengasihan yang luar biasa yang tidak masuk akal. Namun hal ini terjadi, yaitu ketika beliau menceritakan bahwa selama ini beliau sang misterius tersebut bisa disebut dengan Eyang karena beliau masih berumur 67 tahun. Beliau menetap dan tinggal di sebuah kabupaten yang ada di pelosok yang di Nusantara ini. Mbah Salim tidak sebutkan di daerah mana. Orang tersebut hidup di pinggiran atau di pelosok di sebuah provinsi Jawa Timur. Nah, selama di sana, beliau adalah salah satu juru kunci makam seorang waliullah. Mengingat latar belakang beliau itu hanya sebagai juru kunci salah seorang makam waliullah, maka tanpa diduga pada suatu hari beliau disuruh seseorang yang mempunyai hajat karena salah seorang putrinya akan menikah. Jadi tukang rias, tukang pengantin sudah disiapkan. Namun sang putri tersebut tidak mau hanya dirias sebagai wanita biasa. Ya, kita lebih paham bahwa seorang rias pengantin itu hanya sekedar di luarnya saja yang mencolok auranya, tapi di dalamnya sangat redup. Sedangkan wanita yang mau dinikahkan tersebut, dia menginginkan luar dalamnya mengandung aura yang tinggi. Nah, pada suatu malam, sang wanita yang akan nikah itu bermimpi bertemu dengan seseorang yang berada di provinsi Jawa Timur. Bahkan putri ini, wanita tersebut ada di daerah Jawa Tengah, sangat jauh sekali. Nah, setelah 3 kali berturut-turut bermimpi ditemui seorang kakek, ternyata adalah salah seorang juru kunci makam waliullah. Nah, singkat cerita, setelah orang tuanya mencari kesana kemari, akhirnya bertemu dengan juru kunci tersebut, dan orang tua si wanita itu mengungkapkan apa yang telah dialami si putrinya. Sebenarnya di sini juru kunci ini tidak mempunyai ilmu merias manten apapun, tidak ada dan tidak punya dasar apapun untuk merias manten. Hal ini di luar jangkauannya. Tetapi saat melihat bapak dari putri yang mau nikah itu merasa iba karena sudah jauh-jauh dari Jawa Tengah datang ke Jawa Timur hanya menyampaikan dan bertemu dengan si juru kunci ini. Jadi sifat welas asihnya muncul, ya, mau tidak mau si juru kunci ini mengiyakan atau menyetujui kedatangannya. Nah, setelah bertemu dan tanggal mau nikahnya sekian-sekian, maka si juru kunci akan menyanggupi kedatangannya ke Jawa Tengah. Nah, setelah 3 hari atau 2 hari sebelum hari pernikahan sang putri, maka sang juru kunci tersebut setelah mendatangi sang pengantin, ya, beliau mencari buah pinang muda. Buah pinang muda yang biasa sebanyak 13 buah. Lalu buah pinang itu dikupas kulitnya. Nah, dan diambil isi pinangnya saja. Setelah itu ditumbuk halus atau boleh di blender, ya, buah pinang tersebut sehingga menjadi bubuk dan bisa dijadikan jus pinang ataupun jus pinang muda. Dan buah pinang muda tersebut setelah menjadi bubuk lalu ditaruh di piring yang bening atau piring kaca yang tidak ada kembangannya apapun. Jadi piring yang tembus pandang. Nah, setelah juru kunci tersebut menyiapkan bubuk pinang itu, ya, di atas piring, sebelumnya siapkan air yang berada
di pohon bambu. Dan di pohon bambu tersebut, entah di daunnya atau di bambunya, carilah airnya. Ya, itu pasti ada embun airnya di dalam daun bambu ataupun di dalam bambunya. Seadanya saja, cari walaupun 5 tetes, 10 tetes tidak masalah. Cari saja di sekitar bambu tersebut, insya Allah pasti ada airnya, walaupun beberapa tetes pun. Nah, setelah kita mencari air dari bambu itu didapatkan, ya, lalu kita campurkan dengan buah pinang yang sudah menjadi bubuk. Dan setelah selesai, kita langsung melakukan ritualnya sebagai berikut. Lalu beliau duduk bersila. Setelah duduk bersila, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Billahi inna anna wajhi rabbihi ilan nur Muhammad. Billahi inna anna wajhi rabbihi ilan nur Fatimah. Billahi inna anna wajhi rabbihi illa nur Ali. Billahi inna anna wajhi rabbihi illa Hasan wa Husain. Nah, doa bacaan tersebut dibaca sebanyak 39 kali, ya. Dibaca di atas piring. Tiupkan. Bila sudah selesai campuran dari bubuk buah pinang dengan air bambu ini, ya, maka kita bisa menaruhkan bubuk ini dicampurkan ke dalam bedak. Bila seseorang wanita mempunyai bedak atau bedak bubuk, campurkan saja, sedikit saja, lalu aduk sampai rata. Dan silahkan untuk berhias. Sebelum kita menghias, bacakan doa di atas 3 kali, lalu tiupkan di dalam bedaknya. Nah, setelah selesai, kita langsung berhias. Ya, kita menaburkan bedaknya. Bila sudah selesai menaburkan bedaknya, kita membaca doanya 1 kali. Tiupkan kedua telapak tangan saudara, lalu usapkan ke wajah. Nah, setelah itu saudara langsung saja mengaca seperti apakah auranya akan muncul. Maka seketika itu aura akan berpendar dan saudara akan pangkling dengan wajah saudara sendiri. Begitu juga sang juru kunci tersebut. Ya, setelah beliau melakukan ritual ini dan mencampurkan bedaknya si target atau wanita yang mau menikah ini, lalu dipakailah, maka pengunjung, tamu-tamu undangan yang melihat wanita tersebut terheran-heran dan terkagum-kagum, terutama suaminya. Hingga mempunyai anak 2 saat ini, sang suami masih berkesan sekali dengan kecantikan sang istrinya tersebut. Karena apa? Begitu luar biasa cantiknya, bukan hanya di luarnya saja, namun aura di dalamnya memancar begitu luasnya. Begitulah dahsyatnya dari ilmu pelet pengasihan lewat media bubuk pinang dan air bambu ini, yang mana ilmu ini sungguh sangat mempunyai rahasia orang-orang terdahulu. Mungkin kakek nenek kita mempunyai rahasia ini, namun karena sangat disayangkan sekali, jarang sekali generasi penerus mengetahui ilmu-ilmu ini. Padahal nenek kakek kita mempunyai ilmu rahasia ini. Sehingga para saudaraku, seorang kaum wanita, cobalah pakai bedak ini. Siapa tahu suami atau pacar saudara akan lengket seperti perangko. Semoga bermanfaat ilmu ini bagi saudara semua dimanapun berada. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.